Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya Pak Ihsan hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Desi bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Oke. Baik Pak Ihsan, sebelumnya kita sudah merencanakan ya pada hari ini Pak Ihsan akan melakukan proses coaching gitu ya terhadap coachingnya. Iya. Nah sebelum kita melakukan proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti sama Bapak tentang bagaimana proses-proses yang akan Bapak lakukan nantinya. Baik. Oke. Nah pada proses coaching nanti ada beberapa rubrik penilaian yang akan kita lihat nanti ya Pak. Nah di sini nanti akan dilihat, yang akan saya amati adalah apakah proses coaching Bapak sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang Bapak berikan nantinya. Nah kemudian jangan lupa juga nanti proses coachingnya itu disesuaikan dengan prinsip coaching kita ya Pak, yaitu yang sudah kita ketahui gimana kita diantaranya adalah menjalin kemitraan dengan coachee, kemudian prosesnya kreatif dan maksimalkan potensi dari coachee. Lalu pertanyaan pertama nih Pak, yang ingin saya ajukan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Rencananya nanti di coaching, di prosesnya saya ingin memaksimalkan tentang present ya. Dengan saya coach dan itu saya berharap bisa hadir secara penuh. Kemudian kedua, mendengarkan secara aktif lah ya, aktif, dan kemudian juga mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaannya yang berbobot untuk menggali potensi si coachingnya. Oke. Berarti ada ketiga-tiganya ya Pak ya. Tapi saya ingin tahu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nantinya di proses coaching. Iya. Saya ingin di bagian pertanyaannya. Saya dimana nanti pertanyaan saya ajukan itu bisa memancing coachingnya untuk bisa mengeluarkan macam ide kreatif, kemudian solusi dari permasalahan yang ia alami. Jadi pertanyaan itu yang mampu mengeksplorasi si coachingnya gitu, kira-kira seperti itu. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa nanti Pak dari proses coaching yang akan Bapak lakukan ini? Berharapnya nanti si coachee menyampaikan idenya secara mendalam, konkret, terus kemudian juga sifatnya sebagai pemecah masalah dari permasalahan yang dihadapi, kemudian juga si coachee-nya mampu mengutarakan ada gagasan yang muncul nanti sebagai solusi gitu dari permasalahan yang dihadapi si coachee-nya. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya Pak ya indikator yang akan kita lihat nantinya. Oke, demikian dulu Pak pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Ihsan. Tapi ada yang mengganjal. Bapak gimana kabarnya? Saya alhamdulillah aman, sehat. Perjalanannya juga tadi dari rumah lancar dan tempat di sekolah. Jadi begini, sesuai dengan rencana yang sudah kita jadwalkan, hari ini kita ada coaching ya dengan Bu Sri. Kira-kira topik apa ini yang mau Bu Sri sampaikan dalam pembicaraan kita kali ini? Topiknya Pak Ihsan ya, rencananya kayak gini. Minggu besok Pak Ihsan, saya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Nah, saya galau Pak Ihsan, masalahnya pembelajaran berdiferensiasi tersebut jarang saya lakukan. Jadi tujuannya di sini saya mau ingin bercerita kepada Bapak, dapat pencerahan gitu. Jadi ingin ada harapannya, ada pencerahan untuk diferensiasi yang akan dilaksanakan di industri ya? Iya betul Bapak. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan nih? Apa tujuannya dalam pembicaraan kita pagi ini terkait dengan permasalahan yang dirasakan? Bapak tanya mau saya dapatkan, yang jelas saya mau dapat gambaran dari pembelajaran diferensiasi tersebut Pak. Jadi saya mau bagaimana pembelajaran tersebut, pembelajaran diferensiasi tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam materi zakat Bapak. Ini tentang mata pelajaran di PA ya, dengan materinya zakat ya? PAI Bapak. PAI ya? Iya. Oh iya.
Sekarang kondisinya yang sudah Ibu lakukan terkait dengan yang permasalahan Ibu rasakan, kira-kira apa situasinya? Situasinya gini Pak, saya sudah pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk. Nah, minggu besok saya mau mengembangkan ke diferensiasi proses gitu Pak. Jadi saya juga ingin melakukan asesmen dulu biar tahu bagaimana minat dan profil anak. Sudah ada melakukan asesmen ya, pembelajaran ya? Sudah Pak, saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi saya menemukan kelompok anak yang ada yang audio visual, ada visual dan ada kinestetik Pak. Nah, supaya saya lakukan itu supaya saya bisa merencanakan aktivitas yang sesuai dengan karakter anak-anak tersebut Pak. Lalu dari yang Ibu sampaikan barusan, apalagi nih pengalaman yang Ibu dapatkan dari diferensiasi kemudian asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan, apalagi pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diceritakan? Yang pengalaman saya alami nih ya Pak ya, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, pada umumnya anak-anak tersebut kelompoknya itu banyak kelompok visual gitu Pak. Nah, sisanya kinestetik dan audio. Visual, kemudian juga ada kinestetik, sisanya ya. Tapi lebih dominan ke visual gitu Pak ya. Di visual ya. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan nih untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang tadi rencananya diferensiasi ke proses, karena dengan dominasinya visual, atau mungkin bisa Ibu lakukan? Karena anak saya banyak visual, yang jelasnya nanti saya akan membuat media pembelajaran yang beragam Pak. Untuk yang audio mungkin saya bisa menyediakan video pembelajaran, dan untuk yang kinestetik saya akan melakukan praktik. Kalau ada audio, ada video yang disediakan, kemudian kalau kinestetik ada praktek ya. Iya. Bagus Bu, ya strateginya sudah direncanakan yang beragam, kemudian dengan ada kegiatan penayangan video, kemudian ada juga aktivitas praktik di kelas. Terus yang bisa Ibu lakukan nih untuk memastikan dari rencana, dari apa yang akan Ibu lakukan di kelas, apa yang bisa membuat itu terlaksana supaya Ibu yakin nih kira-kira? Rencananya saya mau meminta rekan sejawat Pak memantau pembelajaran saya, kemudian akan mengajak peserta didik melakukan refleksi bersama-sama. Itu tujuannya supaya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pembelajaran saya tersebut. Oke, berarti ada presentasinya lebih banyak di visual ya? Iya, betul. Yang diperlukan kayak video, kemudian yang tadi. Apa yang mungkin bisa Ibu yakini bisa memastikan rencana yang disiapkan itu terlaksana? Kira-kira apa yang bisa Bu yakinkan dirinya? Yakin dirinya jelas saya dulu akan mempersiapkan modul ajarnya Pak. Modul ajar, karena kan kelas 5 sudah kurikulum merdeka, saya siapkan dulu modul ajarnya Pak. Ada pembuatan modul pastinya diawali ya. Lalu apa lagi nih kira-kira yang lain? Selain itu untuk audiovisual saya akan meminta kalau untuk audio visual ya Pak, kalau audio saya bisa menyediakan video, tapi kalau untuk anak audio visual mungkin saya akan meminta anak-anak membawa alat dan bahan yang disiapkan untuk kegiatan praktik. Mungkin untuk anak kinestetik Pak, saya akan meminta anak tersebut membawa alat dan bahan. Berarti untuk anak yang kinestetik diminta untuk membawa alat dan bahan. Iya, untuk praktik ya. Untuk prakteknya ya, biar mereka bisa lebih explore dalam pembelajaran. Luar biasa sih Bu, saya sepakat dengan itu. Dengan Ibu sudah mendiagnostik anak-anak, dengan yang audio sudah disiapkan video, visual, dan kinestetik. Nah, ini kira-kira lanjutannya bagaimana Bu? Kapan Ibu kira-kira akan mempersiapkan itu semua? Persiapan dalam yang 3 tadi, ada audio, visual, dan kinestetik. Kapan Ibu akan mulai nih? Begini Pak, saya ini bingung juga nih Pak. Kalau untuk audio itu bisa kan ya Pak, video pembelajaran. Sementara untuk anak kinestetik kan praktik tuh Pak. Nah, kalau yang visual ini gimana ya Pak? Kalau menurut saya suruh mereka itu membuat poster, gimana itu Pak ya? Bisa ya Pak ya? Iya. Itu rencana saya. Poster ya, bagus karena mungkin juga Ibu Sri ya. Kalau anak visual itu dia lebih suka ada gambar, ada yang bisa terlihat. Dengan ide Ibu Sri yang tadi buat poster mereka itu saya sepakat, karena bagus. Supaya bisa mereka lebih
menemukan kesenangan dalam belajar nih. Kalau alhamdulillah sudah disiapkan video tayangan, sudah ada kegiatan praktik, berarti tekanan visual dan aktivitas mereka menggambar atau membuat poster ya. Saya sepakat dengan itu. Tapi begini Ibu Sri, apa nih dukungan lain atau mungkin ada pihak yang ingin Ibu Sri libatkan untuk mendukung perencanaan ini bisa berhasil? Kira-kira siapa? Yang jelas kalau di sekolah Pak, saya ingin meminta wali kelas Pak. Saya kan guru bidang studi itu. Di jam saya berarti guru bidang studi tersebut kan free, tidak mengajar. Jadi pas di jam saya meminta dukungan dari rekan sejawat guru kelas Pak. Berarti minta ke wali kelas atau guru kelas yang bisa mengenal secara umum dan menguasai ya karakter anak di kelas itu ya, di kelas ini. Nah selain wali kelas nih, siapa lagi yang bisa Ibu mintai dukungan atau Ibu ingin libatkan nih? Saya punya rencana gini Pak, kalau guru kelas, dalam kelas. Jadi rencananya saya akan meminta dukungan juga kepada rekan sesama guru PAI Pak. Jadi nanti kan tanya di kelompok kerja, besok saya akan ada KKG, meminta rekan sejawat untuk bisa datang dan melihat pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Bagus juga itu idenya Bu Sri, dengan kita mungkin Ibu Sri mengajak teman-teman yang sesama ini mata pelajaran PAI ya, nanti di KKG-nya bisa mungkin sebagai penilaian awal nih PPP atau modul ajar yang Bu Sri siapkan bisa membantu rencananya sudah bagus atau cocoknya nih, kan kita bisa melihat penilaian dari orang lain. Itu saya juga mendukung dan itu ide bagus. Nah tetapi dengan yang sudah Ibu Sri laksanakan, kemudian ada diagnostik sudah jelas, melibatkan teman di sekolah, wali kelas, kemudian juga rekan di KKD, sama pelajar PAI. Apa nih yang bisa Ibu Sri simpulkan supaya nanti tindakannya ini jelas akan dilakukan? Dari pembicaraan kita apa yang bisa Ibu Sri simpulkan? Ya baik, terima kasih ya Pak Ihsan. Alhamdulillah setelah berbicara dengan Bapak, saya dapat menyimpulkan nanti tindakan akan saya lakukan. Yang jelas, pertama saya akan mempersiapkan dulu modul ajar Pak. Modul ajar sesuai dengan materi, kemudian saya akan menyiapkan video untuk anak-anak saya sesuai dengan karakternya. Kemudian saya juga akan menyusun alur kegiatan dan melibatkan teman-teman tadi Pak, melibatkan rekan sejawat dan teman-teman seprofesi gitu, PAI gitu Pak. Berarti ya, langkah-langkah atau rencana yang akan dilakukan sudah lengkap saya rasa ya, dari yang Ibu pikirkan. Alhamdulillah Ibu ya, dari kebingungan sudah menjadi sebuah kemantapan. Lalu untuk persiapan sendiri kapan akan dimulai kira-kira Bu Sri? Berhubung saya 2 hari lagi masuk ke materi zakat, insya Allah sekarang kan siang Pak, nanti sore saya akan buat modul ajar, kemudian persiapan untuk bahan-bahannya. Kalau nggak kelar nanti besok saya selesaikan Pak. Gerak cepat ini ya? Gerak cepat. Jadi sore ini bisa langsung memulai untuk penyusunan perencanaan dalam modul ajar. Kemudian besok sore juga ya atau siang setelah kegiatan KKG, Ibu Sri juga memulai untuk kegiatan persiapan lainnya. Ini kegiatannya sudah tertata nih kalau menurut saya ya. Tapi itu untuk pembelajarannya sendiri nih, kalau tadi sudah sampaikan berarti 2 hari lagi ya. Berarti dalam 2 hari ini persiapannya sudah harus lebih matang. Saya jadi penasaran gitu, kira-kira nanti ya seperti apa aksinya dalam pembelajaran. Kira-kira nanti setelah selesai pembelajaran kita bisa bertemu lagi Bu Sri untuk kita saling inilah apa. Saya juga ingin tahu nih hasilnya bagaimana. Kira-kira Bu Sri bersedia? Oke Pak Ihsan, aman tuh Pak Ihsan. Nanti setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi, saya akan ceritakan kepada Bapak Ihsan bagaimana hasilnya. Yang penting Pak Ihsan ada waktu untuk saya kembali mendengarkan surat saya. Kalau saya sih siap aja, karena kan kalau kita berbagi itu biasa dari Ibu Sri ini juga muncul ide yang membuat saya itu jadi lebih termotivasi nih untuk tugas-tugas saya juga di bidang yang lain. Kemudian perasaan Ibu Sri nih setelah kita ada percakapan dan obrolan pagi ini, kira-kira apa yang bisa dirasakan? Kalau perasaan saya, Bapak bisa lihat dari wajah saya merasa lega karena sudah dapat gambaran dan pencerahan dari Bapak. Alhamdulillah saya bersyukur ini dengan adanya coaching kita ini. Bu Sri juga lebih bisa mengungkapkan idenya, dia juga lebih lega ya dengan kebingungan dan kegalauannya. Mudah-mudahan ya dengan Ibu Sri sudah mencurahkan apa yang dirasakan untuk masalahnya, itu kita tetap bisa saling mendukung ke depannya ya. Iya Bapak.
Terima kasih Bu Sri sudah menyempatkan waktunya, kita sudah mengikuti coachingnya dan rencana-rencana bisa terlaksana nih. Oke, terima kasih juga Pak Ihsan yang sudah membantu saya dan sudah memberi pencerahan kepada saya. Ya. Saya mau izin dulu Pak Ihsan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, alhamdulillah ya sudah selesai melakukan coaching tadi. Ya. Luar biasa, saya sudah mengamati tadi. Proses coaching yang Pak Ihsan lakukan tadi sudah terlihat gitu bagaimana suasana kemitraannya dengan coaching Bu Sri tadi ya Pak ya. Kemudian juga proses coachingnya juga sesuai dengan indikator-indikator yang direncanakan. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi. Tadi juga saya merasakan ya, ada juga di catatan saya beberapa indikator yang direncanakan untuk tercapaian proses coachingnya juga selesai, terpenuhi. Kemudian ide yang disampaikan coach tadi itu saya pikir terungkap ya, ada kreatifnya, ada inovatifnya, kemudian juga si coachingnya itu jelas mengutarakan langkah-langkah dari penyelesaian masalah, kemudian juga kapan sesuai apa dulu waktunya, terus tindakannya apa saja, dan pihak-pihak yang dilibatkan juga disampaikan oleh si coachingnya jadi jelas gitu, kira seperti itu Bu Desi. Iya, berarti intinya sudah sesuai ya Pak ya? Iya. Ya, sudah sesuai. Kemudian izin menyampaikan juga Pak, tadi saya juga sudah mengamati, Bapak juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Kemudian dengan pertanyaan itu bisa menggali potensi dari si coachingnya tadi ya kan. Kemudian tadi juga pertanyaan yang Bapak sampaikan juga runut gitu kan. Kemudian sampai menanyakan kapan waktunya, kemudian siapa pihak yang akan membantu si coaching nanti dengan rencananya, kemudian juga apa saja yang akan dilakukan, dipersiapkan, medianya juga segala macam sudah lengkap tadi seperti ini Pak ya. Ya, tapi saya kepikiran begini Bu Desi, nanti saya ingin mengembangkan lagi kompetensinya itu di bagian pertanyaan berbobot nih. Tadi saya akan menggarisbawahi bahwa saya menyadari ya sebagai refleksi ingin lagi nanti ketika coaching berikutnya pertanyaan itu lebih mengeksplorasi si coachingnya dengan tujuan potensi yang dimiliki si coaching itu bisa terungkap dan tergali lebih dalam dengan ya sebenarnya saya sembari ini mempelajari karena saya juga butuh nanti ada ide dari yang disampaikan oleh coaching pertama bermanfaat untuk si coachingnya dan penyampaian ide atau penyelesaian masalah pun juga ide itu bisa saya gunakan nih dalam praktik-praktik saya di sekolah saya. Oke, baik. Berarti kompetensi yang lebih ingin Bapak kembangkan yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak betul. ya. Bagus sekali ya Pak. Kegiatan coaching kita hari ini berarti sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Bu Desi sudah menyempatkan waktunya dan membantu saya untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan. Terima kasih kesediaan waktunya. Sama-sama Pak Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.